Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wa hasalata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala al khair wa amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari bid da'in amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang pentingnya bekerja. Dan sekarang akan kita bahas ada dua jenis pekerjaan. Ada pekerjaan itu yang terpuji, ada pekerjaan itu yang tercela. Apa ciri-ciri, tanda-tanda, kriteria pekerjaan yang terpuji? Al-kasbul mahmud warada fil hadis anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis, man talabad dunya halalan mukathiran mufakhiran laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencari dunia yang halal, tapi dia mencarinya itu dengan memperbanyak, menumpuk-numpuk harta, tujuannya adalah mufakhiron, bangga-banggaan kepada orang lain, maka dia nanti akan bertemu dengan Allah, sedangkan Allah dalam keadaan murka. Coba kita teliti hadis ini, bahwa ini yang dicari adalah yang halal. Dia bekerja dengan pekerjaan yang halal. Dia mempunyai uang yang banyak, tapi uang yang halal. Tapi niatnya adalah mufakhiron, bangga-banggaan kepada orang. Nanti ketika dia bertemu dengan Allah, artinya dia sudah meninggal dunia, bertemu dengan Allah, Allah nanti akan murka kepada dia. Wa man talabaha isti'fafan 'anil mas'alati wa siyanatan li nafsihi jaa'a yaumal qiyamah kal qamari lailatal badri. Dan barang siapa mencari dunia, mencari uang, bekerja, niatnya adalah isti'fafan 'anil mas'alah, menjaga diri dari meminta-minta, wasiyanatan li nafsihi, dan menjaga diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau dia tidak bekerja, nanti khawatir mencuri, khawatir menipu, khawatir merampok, khawatir membegal, dan seterusnya. Maka jika niat-niatnya seperti itu, jaa yaumal qiyamah kal qamari lailatal badri, maka nanti dia pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Maka ini niat ini perlu untuk diluruskan. Niat kita bekerja itu apa? Walaupun yang halal, tapi kalau niatnya salah, ternyata nanti Allah akan murka. Lebih-lebih niatnya tidak benar dan pekerjaannya tidak benar. Kalau pekerjaannya halal dan niatnya baik, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah kal qamari lailatal badri, seperti rembulan di bulan purnama. Fa idza aradta an ta'tiya suqaka aw syai'an min umuri ma'ashika ka sun'atin aw hirfatin aw ghairi dzalik. Nah, di sini beliau menjelaskan niat-niat kita bekerja itu apa. Ini penting untuk dicatat. Niat orang bekerja itu apa, sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah, dia wajahnya seperti bulan purnama. Niat bekerja itu apa? Kalau kita mau ke pasar, mau pergi ke toko, mau jualan, mau apa lagi, pokoknya urusan pekerjaan, mengajar. Tapi kalau saya tidak setuju kalau mengajar itu dijadikan sebuah pekerjaan. Iya, karena mengajar itu menyebarkan ilmu, walaupun di kayak di pencatatan KTP atau apa, mengajar itu guru itu termasuk pekerjaan. Dan itu saya tulis pekerjaan, cuma di dalam hati saya ini bukan pekerjaan. Karena kalau pekerjaan berarti dia niatnya mencari duniawi.
khawatir tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ngajar yang ajar tanpa diniati ingin mendapatkan gaji. Toh walaupun tidak diniati tetap digaji. Sama sekolah, sama pemerintah tetap digaji begitu. Nah, ketika orang bekerja, niatlah dengan niat yang ada di dalam kitab ini. Ada sekitar 18 niat. Agar nanti ketika bertemu dengan Allah, wajah kita seperti bulan purnama dan pekerjaan kita diberi pahala oleh Allah, dicatat sebagai ibadah. Niat yang pertama, fanwi bihi thalabal halal. Kita niat untuk mencari apa? Barang yang halal. Niatkan itu sebelum bekerja, niatkan bismillah, saya niat mencari uang yang halal. Saya niat bekerja dengan pekerjaan yang halal. Ini penting. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Pekerjaan baik, amal baik, kalau niatnya buruk, maka dianggap buruk, tidak diterima oleh Allah. Lebih-lebih pekerjaannya buruk, niatnya buruk. Ini pertama, niat mencari uang yang halal. Yang kedua, wal ittiba'a li sunnati Rasulillah. Niat ngikuti Rasulullah. Rasulullah itu kerja pada kerja. Saya jadi mikir, seandainya Rasulullah tidak kerja pun, misalnya ya, terus minta sama Allah, ya Allah saya pengen kaya, dikasih sama Allah. Rasulullah ini pernah ditawari gunung Uhud itu dijadikan emas, tapi beliau tidak mau. Beliau lebih senang hidup sederhana. Jadi miskinnya Rasulullah itu adalah miskin ikhtiyari, miskin pilihan beliau sendiri. Sedangkan miskinnya kita itu miskin ittirari, karena nasib. Kita kalau mau ya pengen kaya, Rasulullah tidak mau. Seandainya pun misalnya Rasulullah itu kaya betul, misalnya itu benar-benar terjadi, gunung Uhud itu dijadikan emas, kasihan nanti umatnya itu mau niru Rasulullah, kasihan yang miskin-miskin nanti kan ya, kasihan yang miskin-miskin, gimana caranya niru Rasulullah itu? Saya pengen kaya, punya emas sebesar gunung, jangan kan sebesar gunung, sebesar rumah saja mungkin tidak bisa. Rumah sama gunung kan lebih besar gunung gitu. Nah, ini yang kedua, niat untuk mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, wa iffata nafsika. Niat untuk menjaga diri dari perbuatan yang haram. Karena biasanya orang tidak kerja itu ya ada saja godaannya. Nyuri lah, nipu lah, apalagi membohongi orang dan seterusnya. Niat menjaga diri dari melakukan hal-hal yang haram. Pekerjaan apa saja. Yang keempat, wasa'yaka ala iyalika. Niat untuk menafkahi keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga, niat untuk menafkahi anak, niat untuk menafkahi istri, niat untuk menafkahi orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak mampu untuk bekerja, diniatkan seperti itu. Semakin kebaikan itu banyak niatnya, maka semakin banyak pahalanya. Satu contoh misalnya, ada orang pergi ke sini ngaji, cari ilmu. Niatnya cuma satu, cari ilmu, dapat pahala cuma satu. Tapi kalau niatnya banyak, misalnya saya ke sini niat untuk mencari ilmu. Yang kedua, menghilangkan kebodohan untuk mencari ridho Allah, untuk mengisi waktu dengan kebaikan, untuk menghindari kemaksiatan, karena kalau di rumah bisa jadi dia melakukan maksiat, untuk memakmurkan waktu di bulan Ramadan misalnya. Maka semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Itu yang keempat adalah niat untuk menafkahi keluarga. Yang kelima, wal istighna 'anil nas. Niat agar hati tidak bergantung kepada manusia, kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau hati kita bergantung kepada orang lain, hidup kita ini susah, harus membutuhkan orang terus. Itu namanya tamak. Bahkan kata Imam Haddad, wa tamak junun. Orang yang berharap kepada orang lain itu gila. Kok bisa dia berharap kepada orang lain sedangkan orang lain sendiri itu
untuk memenuhi kebutuhannya sendiri itu dia tidak mampu, kok kita bisa mengharapkan dari orang lain? Kita itu jangan terlalu banyak berharap kepada orang lain. Orang lain yang kita harapkan itu, dia memenuhi kebutuhannya sendiri itu tidak mampu, apalagi memenuhi kebutuhan kita. Di samping karena segala sesuatu itu akan dibutuhi, dicukupi oleh Allah. Jangan sampai kita terlalu bergantung kepada manusia. Itu namanya toma, dan toma itu diharamkan. Yang keenam, bekerja itu niatnya wa ta'attufa 'alal akhi wal jar, membantu saudara dan tetangga. Barangkali misal contoh lagi ada orang beli, ternyata uangnya kurang, benar-benar kurang, ya kita bantu. Atau dengan kita bekerja dapat untung, ternyata ada tetangga kita yang membutuhkan, saudara kita, kerabat kita yang membutuhkan, ya kita bantu dengan pekerjaan itu. Atau bisa jadi ada orang yang pengen mendapatkan pekerjaan, sedangkan ada lowongan di dalam pekerjaan kita untuk kita punya orang yang membantu dan kita gaji. Itu diniatkan seperti itu, maka dia nanti akan mendapatkan pahala dan nanti dia bertemu dengan Allah, wajahnya seperti bulan purnama. Yang ketujuh, wada az-zakah. Kita niat dengan bekerja untuk menunaikan zakat. Pekerjaan itu terutama perdagangan itu kan ada zakatnya. Orang kerja tani ada zakatnya apa ada? Ada. Kadang orang itu tergiur dengan pekerjaannya dan dia lupa untuk mengeluarkan zakat. Hasilnya banyak umroh berkali-kali, padahal umroh tidak wajib, tapi zakatnya dia lupakan. Ini salah. Menafkahi keluarga dia lupakan, salah. Jadi dia tetap wajib mengeluarkan zakat, padahal zakat itu ya sedikit sebenarnya. Satu contoh misalkan orang punya pekerjaan bertani, zakat pertanian itu berapa? 1/10 atau ya 1/10 jika diairi menggunakan kayak mesin apa sih? Disiram sendiri kayak gitu Ustaz. Irigasi. 1/20 jika menggunakan air hujan dulu. Enggak tahu Ustaz. Kalau murni pakai air hujan, pengairannya itu, maka zakatnya 10%. Kalau ada biaya pengairan, maka zakatnya 5%. Itu sangat sedikit sekali. Zakat fitrah juga cuma berapa? Cuma 2,7. Anggap saja 3 kilo. Kalau sekarang itu hampir semua orang itu wajib zakat fitrah. Hampir tidak ada orang yang tidak wajib zakat fitrah di zaman sekarang ini. Walaupun dia termasuk kategori mustahiquz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena batasan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini adalah orang yang punya bahan lebih untuk dia makan di malam hari raya dan keesokan harinya. Lebih saja itu dia sudah wajib zakat fitrah, walaupun di sisi yang lain dia termasuk kategori fakir atau miskin. Hampir semua orang itu tidak ada yang tidak wajib zakat fitrah. Semuanya wajib zakat fitrah. Walaupun tetap ada yang memang benar-benar tidak punya. Kalau kita kalkulasi ya, misalkan kebutuhan makan untuk malam hari raya dan besoknya hari raya itu kira-kira butuh berapa kilo beras? Kira-kira 1 kilo lebih? 1 kilo cukup. Nah, anggap saja orang punya beras 3 kilo, dia wajib zakat fitrah, gitu. Maka pekerjaan itu kita niatkan untuk kita nanti mengeluarkan zakat. Yang ke-8 niatnya, wa kullu haqqin wajibin, dan setiap hal-hal yang wajib dari setiap apa yang kita miliki. Wajib menafkahi anak, wajib menafkahi istri, wajib menafkahi orang tua misalkan.
Itsamratu dzalika antalqallahu azza wa jalla wa wajhuka kal qamari lailatal badri. Karena ketika kita niat dengan niat-niat seperti itu yang ada 8 tadi, nanti ada tambahan niat-niat yang lain, maka nanti wajah kita seperti bulan purnama ketika bertemu dengan Allah. Fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man talaba halalan istighfafan 'anil mas'alati wa qaddan 'ala iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallahu wa wajhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa yang mencari dunia dengan dunia yang halal, mencari uang yang halal, niatnya adalah karena menjaga diri dari meminta-minta dan niat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, juga niat mengasihi kepada tetangganya, maka dia nanti bertemu dengan Allah sedangkan wajahnya seperti bulan purnama. Niat yang ke-9. Wanwi aidan al-wara'a fi tijaratika. Kita niat ketika bekerja adalah kita bekerja dengan sifat wara'. Sifat wara' itu menghindari hal-hal yang syubhat, khawatir terjatuh kepada hal-hal yang haram. Yang ragu-ragu itu ditinggalkan. Itu niatnya seperti itu. Yang ke-10 niatnya, wa anta da'a kulla ribhin wa kasbin yu'arriduka lima yakrahullah ta'ala walau kanatid dunya kullaha. Dan kita niatkan untuk menghindari setiap keuntungan yang bisa menghantarkan kita kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah, walaupun keuntungan yang kita dapatkan itu adalah dunia dan seisinya. Misal satu contoh, misalkan ada orang jual baju, dia kulaannya itu 100.000, kemudian dijual 500.000 misalnya. Ini kan sama dengan mencekik orang, merugikan orang. Padahal dia tidak seperti itu mestinya. Dia itu sampai sumpah-sumpah, demi Allah saya itu ngambilnya dari orang itu misalnya 450.000, saya cuma dapat 50.000. Ini berarti walaupun dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi menjadikan dia menjadi sebab orang yang dibenci sama Allah. Hindari hal-hal yang seperti itu. Ya secukupnya lah, mengambil untung itu secukupnya. Walaupun seandainya banyak itu sebenarnya ya tidak ada masalah. Cuma ya masa kita ada kasihan sama orang itu. Terutama kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu kadang-kadang berkali-kali lipat keuntungannya. Yang ke-11, wa tanwil ikhlas fi tijaratika wa amalika. Kita niat ketika bekerja niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena pamer, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dihargai dan seterusnya. Kita niatnya ikhlas ya, dengan niat-niat yang tadi itu, bukan karena gengsi, saya bekerja karena saya hidup sama mertua misalnya, bukan seperti itu. Niatnya ikhlas. Ikhlas itu semata-mata karena Allah. Niat yang berikutnya, wan nusha liman tashtari minhu aw man tu'amiluhu. Kita niat memberikan nasihat kepada orang yang kita membeli kepada dia atau kepada orang yang berinteraksi kepada kita. Misalkan kita kulaan ke orang, ya kita nasihati kalau dia itu ada yang salah. Atau ada orang yang beli kepada kita, kita nasihati kalau dia ada yang salah. Niatkan seperti itu. Walaupun dalam kenyataannya tidak ada nasihat itu, karena memang tidak ada kesalahan yang dilihat, tidak ada masalah. Yang penting niatnya, orang itu akan dicatat sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang berikutnya, niat bekerja yang baik itu adalah watanwi aunal muslimi bi'amalika. Kita niat membantu sesama muslim dengan pekerjaan kita, watijaratika, dan dagangan kita. Kita niat membantu kepada mereka. Wa annahu matasta'ana bijahika au bimalika au bi'amalika au bi ghairi dzalik ahadun a'antahu ala dzalik. Dan selama kita bisa membantu orang lain dengan kedudukan kita, dengan pangkat kita, dengan harta kita, dengan pekerjaan kita atau yang lainnya, maka sudah semestinya kita wajib untuk membantu. Yang punya pekerjaan dibantu dengan pekerjaannya, yang punya ilmu membantu dengan ilmunya, yang punya kedudukan membantu dengan
kedudukannya. Dengan seperti itu, maka kita masuk dalam satu hadis, Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu menolong kepada hambanya selama hambanya tersebut menolong kepada sesamanya. Yang berikutnya, niat kalau kita bekerja itu adalah wa antazkurallah fi sukika wa amalika muhtasiban. Kita niat untuk berzikir kepada Allah baik ketika mau pergi ke pasar, ya orang yang pekerjaannya ke pasar, atau pekerjaan apapun. Niat karena Allah. Faqad jaa fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, dzakirullah fil ghafilin bimanzilatis sabir fil ghazin. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang lupa, maka seperti orang yang sabar di tengah-tengah orang yang berperang, dia lari dari barisan perang. Berzikir di masjid itu gampang, berzikir di pondok itu gampang. Kenapa? Lingkungannya mendukung. Tapi lagi kerja sambil zikir subhanallah, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, itu susah. Bahkan ditempatkan dalam satu hadis di sini itu seperti orang yang sabar di tengah orang yang lagi perang, dia lari dari barisan perang. Itu pahalanya seperti itu lebih besar. Jadi pahalanya orang yang kerja kemudian dia tetap zikir, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding orang yang tidak bekerja dan dia berzikir. Susah loh, orang kerja sambil zikir itu susah. Jaga toko sambil baca Al-Quran gitu. Jaga toko sambil baca sholawat, susah itu. Jual apa ya, jual takjil sambil baca sholawat. Tapi kalau ada orang beli ya ditanggapi, jangan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi di bulan Ramadan kan masya Allah ya, benar-benar berkah ya. Saya lihat di alun-alun dan sekitarnya itu hampir semuanya ramai jualan itu. Di Besuki ini masya Allah, menjelang buka puasa itu alun-alun macet. Yang tahu Besuki, alun-alun itu macet. Dan belum pernah ada itu selain bulan Ramadan itu macet. Walaupun macetnya tidak sama seperti macet-macet di jalan raya, masih bisa. Jangan coba-coba pakai mobil kalau mau nyari takjil di Besuki. Tidak bisa jalan mobilnya. Nah, ketika kita punya niat-niat yang baik seperti itu ketika bekerja, maka pekerjaan kita dianggap ibadah oleh Allah, pekerjaan kita mendapatkan pahala dari Allah, dan nanti kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan wajah kita seperti bulan purnama. Apa sih manfaatnya seperti bulan purnama? Itu tandanya orang beruntung. Kalau cuma seperti bulan purnama dia ada beruntung, ya apa manfaatnya gitu lah. Nah, ini pertanyaan yang kedua, pekerjaan al-kasbul madmum, pekerjaan yang tercela itu ciri-cirinya pekerjaan yang bagaimana? Dijelaskan di sini. Innal Islam hassa 'alal amali wal kasbil halal wa abaha mumarasatal a'mal at-tijariyah syaritata an takuna hadhil a'mal masyru'atan wa nafi'atan. Islam itu menganjurkan orang untuk bekerja dengan pekerjaan yang halal, dengan dagangan yang halal, asalkan sesuai dengan aturan-aturan syariat dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Amal-amal at-tijariyah allati ta'udu bid-darari 'alal fardi wal mujtama' fa hadhihi al-a'malu ghairu marghubin fiha syar'an wa yakunu al-kasbu min wara'iha mashkukan fi hillih. Adapun pekerjaan-pekerjaan atau dagangan-dagangan yang bisa menyebabkan bahaya kepada perorangan maupun kepada masyarakat, maka pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dan terkait dengan halalnya pekerjaan itu masih diragukan. Artinya kalau kita punya pekerjaan ternyata merugikan baik kepada perorangan maupun kepada kelompok masyarakat, maka itu pekerjaan itu diragukan kehalalannya. Jadi harus dihindari, itu harus dihindari. Wa alaihi yumkinul qawlu bi anna tijarata ma syarikatid dukhan wal matajirah bil qad min at-tijarati allati la takhlu min syubhah. Dan dengan landasan itu bahwasanya
bekerja dengan pabrik-pabrik rokok dan juga pabrik-pabrik gat. Tahu gat? Gat itu semacam tumbuh-tumbuhan yang fungsinya itu seperti rokok. Itu di Yaman lain. Jadi itu dia seperti orang apa, sepuh-sepuh yang pakai apa itu namanya? Susur apa. Jadi begini. Itu fungsinya seperti rokok, dia bisa menikmati itu. Nah, isinya daun-daunan, tapi dia apa, kandungannya itu hampir sama seperti rokok. Nah, lain, bukan tembakau. Ya, menurut sebagian ulama bahwasanya bekerja di tempat-tempat seperti itu tidak lepas dari yang namanya syubhat. Kenapa kok tidak lepas dari yang namanya syubhat? Karena sebagian ulama fikih berpendapat bahwasanya merokok dan menggunakan gat itu makruh. Ada yang mengatakan haram, walaupun ini pendapat ini khilaf gitu. Makanya saya bukan orang yang anti rokok walaupun saya tidak merokok. Karena yang pendapatnya khilaf, selama masih ada banyak pendapat, ya oke saja, tidak ada masalah. Walaupun saya tidak merokok, tapi saya tidak anti kepada orang yang merokok. Tapi dalam versi kitab ini, kita dianjurkan untuk menghindari bekerja di tempat-tempat seperti itu, di tempat pabrik rokok dan seterusnya, karena itu menghindari khilaf di antara para ulama. Landasannya apa? Landasannya hadis, dak ma yadibuk illa ma la yadibuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Maka di sini kita harus mencari tahu mana pekerjaan yang terpuji, mana pekerjaan yang tercela. Tadi itu ciri-ciri pekerjaan yang tercela, yaitu yang masih ada syubhatnya. Yang kedua, bisa merugikan perorangan. Yang ketiga, bisa merugikan kepada kelompok. Dan yang keempat, jika pekerjaannya walaupun halal tapi dengan niat-niat yang tidak baik, maka jika memenuhi syarat-syarat itu, maka nanti dia menjadi orang yang bekerja dengan pekerjaan yang tercela. Sekarang kita akan lanjut kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jika ada yang bertanya, apakah sahabat Nabi itu juga bekerja? Kan kita harus ada panutannya. Kalau Rasulullah sudah jelas bekerja, apakah sahabat juga bekerja? Kita baca kitabnya. Tsumma inna ashaba Rasulillahi hum afdalu ahlil ardi ba'dal anbiya shalawatullahi alaihim. Siratuhum afdalus siyar wa ashrafuha wa maqamuhum arfa'u maqamatin wa a'laha. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah orang yang paling utama di muka bumi ini setelah para nabi. Sejarah-sejarah mereka itu adalah sebaik-baik sejarah dan semulia-mulia sejarah setelah sejarahnya para nabi. Jadi orang yang paling mulia itu para nabi, para rasul, kemudian sahabat. Kita walaupun ibadah sampai jungkir balik, tidak bisa menandingi ibadahnya para sahabat, tidak bisa. Sampai Rasulullah mengatakan, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya kita itu sedekah membantu orang lain, emas sebesar gunung Uhud, kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita kasihkan kepada orang lain, itu tidak bisa menandingi satu mud itu kira-kira 7 on yang dikeluarkan oleh sahabat dikasihkan sama orang. Tidak bisa. Walaupun separuh mud, anggap saja 3 on. 3 on yang dikeluarkan sahabat kepada orang lain itu bisa menandingi satu gunung Uhud yang dari emas, itu bisa lebih berharga setengah mud dari yang dikeluarkan para sahabat. Kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya tidak benar kalau ada orang yang mencela sahabat itu, karena sahabat itu mulia semuanya. Al-Quran sudah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu an.
Allah itu ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Walau anfaqa ahadukum mislal ardi dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Wa huna nisbitu ba'dan min mawaqifihim wa ahwalihim ma'al kasbi wa talabir rizki. Dan nanti kita akan simak bagaimana para sahabat itu apakah bekerja atau tidak. Contoh yang pertama. Fa sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu alladhi ajma'al muslimuna lahu bis-shawabi fi fi'lihi wa fil 'adli fi jami'i hukmihi. Afdalul khalqi ba'dan nabi fi dinihi wa aqwamuhum bi amrihi kana min amrihi lamma istukhlifa wa ajma'al muslimun ala amrihi an ra'a sa'ya ala alihi amran la budda minhu wa sabilan la yahsunu tarkuhu famadha ila suqi muktasiban lahum wa sa'yan alaihim fa adrakahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi suq. Sayyidina Abu Bakar itu sudah disepakati orang-orang Islam bahwa beliau itu adalah orang yang benar, baik dari segi perbuatannya, baik dari segi keadilannya, baik dari segi kebijakannya. Beliau adalah orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad di dalam menjalankan agama, di dalam menegakkan kebenaran. Tapi apa? Ketika beliau diangkat menjadi khalifah oleh orang-orang Islam, beliau itu masih punya pendapat bahwa bekerja untuk menafkahi keluarganya itu adalah satu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal yang namanya jadi pemimpin itu pasti digaji sama pemerintah. Tapi beliau itu tidak meninggalkan bekerja, tetap menafkahi keluarganya dengan pekerjaannya sendiri. Famadha ila suq, dan beliau itu pergi ke pasar. Tujuannya apa pergi ke pasar? Untuk bekerja. Sehingga sahabat-sahabat yang lain pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, faqalu lahu ya khalifata Rasulullah irji fa inna alaika amral muslimin wa masalihihim. Kamu kembali saja wahai Sayyidina Abu Bakar, karena kamu itu punya pekerjaan untuk mengurusi orang-orang Islam. Faqala lahum, kemudian Sayyidina Abu Bakar ini menjawab, ifradu li fardhan, aku ini punya kewajiban. Kewajiban apa? Untuk menafkahi anak dan istri. Fawaqafu fardi bihi wa raja ila umurihim ba'dan ahkama amra iyalihi. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini kemudian setelah keluarganya tercukupi dengan pekerjaannya, kemudian Sayyidina Abu Bakar ini kembali untuk mengurusi urusan bawahannya, mengurusi urusan rakyatnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar tetap bekerja, pergi ke pasar untuk jualan. Sayyidina Umar bagaimana? Sayyidina Umar, wa kadzalika kana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fil fadli wal qiyam bi awladihi fa kana ya'khudhu qutahu wa quta' iyalihi min baitil mal. Sayyidina Umar ini juga tetap menafkahi anak dan juga istrinya, dan Sayyidina Umar ini mengambil makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dari Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Semacam uang kas negara. Dan itu memang diperuntukkan untuk pemimpin. Tapi yang diambil itu bukan semuanya. Selebihnya Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Umar itu tetap bekerja. Hal kadruna ma astahillu min hadzal mal. Ternyata yang diambil oleh Sayyidina Umar dari Baitul Mal, uang kas negara ini, thawbaini lisyita wal qaid. Hanya 2 baju. 1 baju untuk musim panas dan 1 baju untuk musim dingin. Kemudian yang ketiga, wa dhahrun ahujju alaihi, dan tunggangan atau kendaraan yang digunakan untuk ibadah haji. Wa qutu rajulin min Quraisy laisa bi'arfaihim wala bi'audaihim, dan mengambil bahan makanan dari orang Quraisy, tapi makanan yang tidak terlalu tinggi kualitasnya, juga tidak terlalu rendah, sedang. Kemudian Sayyidina Umar ini berkata, wallahi ma adri ayahillu li dzalika amla. Demi Allah, aku tidak tahu apakah yang aku ambil itu halal atau tidak. Padahal sudah jelas. Namanya pemimpin itu dapat gaji dari, itu haknya dia. Tapi Sayyidina Umar itu masih bertanya, apakah ini yang aku ambil ini halal atau tidak. Padahal itu cuma berapa persen dari gaji yang asli. Itu begitu. Beliau selebihnya tetap bekerja. Sayyidina Utsman bagaimana?
Amma Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu fakana misluhuma fil fadli wal qiyam bil amri wa laqad kana ahadu tujjar sahabah wa aghnahum wa qasasuhu masyhuratun wa ma'lumatun. Sayyidina Utsman ini termasuk orang yang mulia juga. Tapi Sayyidina Utsman ini sudah terkenal menjadi salah satu pedagang yang sukses, yang sangat kaya. Berarti Sayyidina Utsman bekerja apa tidak bekerja? Bekerja. Sayyidina Utsman bekerja. Jadi kalau misalnya ada ustadz, ada gus, ada lora, ada kiai bekerja, mau niru siapa? Ya Pak. Sedangkan para sahabat itu tetap bekerja. Makanya dulu saya waktu masih di pondok tuh diajari sama guru-guru saya itu. Nanti kalau sudah jadi orang, misalnya tokoh itu, jangan sampai tidak bekerja. Kalau tidak bekerja nanti hatinya itu berharap sama orang. Kapan ya ada tamu? Nah, tamu kan nyabis, dapat uang. Ini hatinya itu yang tamunya itu berharap dapat barokah dari yang didatangi. Ternyata ini yang didatangi ini hatinya bergantung kepada manusia. Ini kan kebalik justru. Tetap bekerja. Asal pekerjaan dengan pekerjaan yang halal. Wa kadzalika Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu juga Sayyidina Ali, sahibul fadli wad din wal ilmi wal hilmi. Kana yastaqi dalwan bitamratin ba'dahum. Sayyidina Ali ini punya pekerjaan menimba air, apa istilahnya ya? Jasa nimbakan orang untuk diambilkan air. Nanti diupahi dengan kurma setelah bekerja itu. Dan beliau itu juga punya 2 timba yang digunakan untuk memindahkan kayu. Dan juga untuk memindahkan air. Itu Sayyidina Ali juga bekerja. Padahal itu mantunya Rasulullah itu. Dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Tapi Sayyidina Ali tetap bekerja. Kita harus tetap bekerja. Bekerja itu jangan gengsi. Tunggu dulu. Ya. Nanti kan perempuan kan tidak sama semuanya. Kalau perempuan sudah ada punya suami gimana? Kalau perempuan sudah tidak punya suami bagaimana? Yang menafkahi anaknya gimana? Masa dia duduk di kamar tidak bekerja? Tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang berikutnya ada namanya sahabat Amir bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah mempersaudarakan kedua sahabat ini, qala Amir li Abdurrahman. Amir ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Hada syatru mali wa limra'atani unziru laka an wahidah." Ini separuh hartaku kamu ambil. Kata Amir kepada Abdurrahman bin Auf. Dan ini saya punya istri 2. Kamu ambil 1. Nanti saya ceraikan. Oh iya, dulu begitu. Sekarang tidak kira ada. Susah. Apa jawaban dari Abdurrahman? La hajatali, aku tidak butuh itu. La hajatali fi darik, dullani ala suq. Tunjukkan aku ke pasar. Artinya tunjukkan aku sebuah pekerjaan. Padahal sudah dikasih separuh hartanya. Siapa? Amir bin Rabi, itu orang yang kaya. Kasih istri juga. Kurang apa coba? Tapi tetap pengen ditunjukkan ke pasar, ditunjukkan sebuah pekerjaan. Famadha ila suqi muktasiban ala nafsih. Kemudian ini namanya Abdurrahman ini pergi ke pasar untuk bekerja. Fa'ada wa qad asaba syai'an min samnin wa iftin. Kemudian dia itu pergi ke pasar sehingga dia mendapatkan minyak samin dan juga keju, digunakan untuk keperluan makan. Wadhalika lamma alimahu Abdurrahman min fadil kasb wa fadil harakah li talabi rizqi fa asara al kasba ala malin tayyibin li rajulin min ashabi Rasulillah la syakka fi amrihi wala fi nufusi minhu syubhatun. Dari ceritanya siapa tadi, Abdurrahman bin Auf, itu beliau mestinya tidak perlu meragukan harta dari Amir bin Rabi yang sudah jelas-jelas halal, tapi beliau tetap
mau bekerja. Nah, lebih-lebih dikasih kepada orang yang hartanya tidak jelas. Fahadihi amsilatul wajilatun. Tadi contoh-contoh kisah-kisah tadi itu adalah satu contoh, satu potret ala syarafil kasbi, menunjukkan betapa mulianya orang itu kalau bekerja, wal harokah, dan bergerak. Artinya al harokah barokah. Orang itu kalau mau bergerak itu barokah. Sama seperti air itu kalau dia diam keruh, juga kalau digunakan untuk wudhu itu bisa jadi kalau kemasukan sesuatu najis. Tapi kalau air itu mengalir aman itu. Al harokah barokah, bergerak, kerja itu. Jangan sampai tidak kerja. Fi talabi rizki min fi akabirus ashabi Rasulullah. Sudah kita lihat bahwa pembesar-pembesar sahabat itu semuanya bekerja. Wa kadzalika ja'at tabi'un fasalaku hadzal manhajal qawim. Begitu juga para tabi'in itu juga semuanya bekerja mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Summa man ba'dahum min salafil ummah wa alamiha min ulama'is sholihin. Kemudian setelah tabi'in itu juga ulama-ulama salaf itu semuanya orang-orang soleh itu juga bekerja. Satu contoh kalau di Indonesia itu yang terkenal ada namanya Syekh Fadl Senori Tuban. Beliau pengarang kitab Ahlal Musamaroh, menceritakan tentang sejarah para wali di Indonesia. Juga mengarang kitab Kasfut Tabarih, menjelaskan tentang dalil-dalil sholat taraweh. Itu beliau itu punya pekerjaan servis jam tangan. Padahal beliau orang alimnya luar biasa. Di Indonesia termasuk orang alim, tapi beliau tetap bekerja. Coba kita lihat ulama-ulama kita itu semuanya bekerja. Jangan sampai tidak bekerja. Akhirnya kalau tidak bekerja menggandakan uang, nanti ditangkap sama Pak Polisi. Nah, ditangkap sama polisi kalau menggandakan uang. Nanti melakukan hal-hal yang syirik, nyari pesugihan, tuyul, babi ngepet, macam-macam kayak gitu. Sebab apa? Sebab dia tidak bekerja. Nanti korupsi, nanti menipu, nanti membohongi. Kita lihat, kita contoh semua para sahabat, semua para nabi, semua para ulama, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka semua itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan mengikuti mereka kita akan mendapatkan petunjuk. Nah, nanti pada pembahasan yang berikutnya akan kita bahas kunci-kunci untuk membuka rezeki. Nah, ibarat pintu itu, kalau kita sudah tahu kuncinya, lebih cepat bukanya. Makanya kita harus tahu itu. Kalau rezeki kita itu tidak lancar, berarti kunci kita kurang pas. Ibarat kunci ada yang hilang satu saja, itu warnanya giginya, tidak bisa dibuka. Harus ngepas, kunci itu harus ngepas. Dan di sini nanti akan dikasih resep-resep untuk membuka agar rezeki itu cepat keluarnya. Ada beberapa resep, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Mengenai pembahasan ke awal tentang zakat, orang yang berhak menerima zakat, misal orang fakir atau miskin, kemudian dia menerima zakat dari beberapa orang sehingga membuat dia wajib zakat, anggap berasnya banyak gara-gara dizakati orang lain. Apakah beras yang dikasih zakat sama orang itu dizakati lagi, harus dia zakat lagi? Tapi kan gara-gara dikasih. Ya. Awalnya dia tidak punya apa-apa atau gimana? Tidak wajib zakat? Tidak wajib zakat. Kemudian banyak. Ya, dikasih sama orang, ya, dia tetap wajib zakat. Walaupun dari dikasih. Iya, iya. Karena di malam hari raya dia sudah cukup, dan esoknya hari raya dia juga sudah cukup. Kecuali tidak cukup, maka dia tidak wajib zakat, begitu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Yang mau tanya? Jadi kalau beras-berasnya dikasih boleh zakat lagi? Ya boleh saja. Kenapa? Tapi kita punya uang, misalnya. Jangan zakat pakai uang. Berarti harusnya ada uang.
Iya. beras, Iya. dikasih ini sama misalnya mertua. Kok bisa sama mertua itu? Oh ya, iya, sekarang ada mertua yang baik itu ngasih beras. Oh iya, lupa saya kalau sudah pengantin baru. Lupa. Ada itu takutnya gitu bisa dengan kuat sendiri gitu karena kita uang itu Ustaz. Anu ya, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan fikih itu sebaiknya dihindari. Misalkan kadang ada zakat diberikan kepada keluarga yang tidak termasuk golongan 8 yang wajib menerima zakat. Kasih kepada keluarga silakan, tapi jangan atas nama zakat. Zakat kasihkan kepada orang-orang yang sudah jelas, khawatir kita zakatnya tidak sah. Yang mana? Kasihkan kepada orang-orang yang jelas-jelas termasuk 8 kelompok itu. Nggak saya jelaskan sekarang karena ini ngajinya ngaji kitab ini. Sudah ada banyak di channel YouTube saya. Nanti panjang. Silakan. Terus juga ngasih kepada guru ngaji. Itu masuk kelompok yang mana ada di 8 itu? Mohon maaf ya, selama saya di Besuki itu ada orang yang ngasih zakat ke saya, zakat fitrah ya. Karena saya sebagai guru ngaji. Tapi saya bilang, ini nanti akan saya kasihkan kepada orang. Karena dia mau, ya sudah, tak kasihkan sama orang. Guru ngaji tidak masuk 8 kelompok itu. Kalau mau ngasih kepada guru ngaji silakan, tapi tidak atas nama zakat. Mau ngasih beras 1 ton, silakan, tidak apa-apa. Mau ngasih uang 1 juta silakan, saya terima. Tapi tetap zakat sisihkan 3 kilo dikasihkan kepada yang berhak menerima zakat. Begitu. Ada pertanyaan yang lain? Ini untuk berikutnya saya kebut ini, pokoknya harus hatam. Ngaji Ramadan kalau tidak hatam itu kurang afdol. Kenapa? Oh, Jumat ada libur. Ini masih dapat 10 halaman. Ini semuanya 44 halaman. Berarti kurang 34 halaman. Dibagi berapa hari itu? Kira-kira hatam ya? Diusahakan hatam. Nanti setelah hatam kita adakan selamatan hataman kitab insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.